Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anandawati, NIM 2081984 dari kelas IPSD. Bersama rekan saya, Iksna Aftara Samuda, akan membahas mengenai kandungan dari Quran surat Al-Imran ayat 104. Langsung saja, yang pertama adalah isi dari Quran surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Watakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Kenalkan, nama saya Iksna Samuda. Di sini saya akan meresensikan surat Al-Imran ayat 104 beserta teman saya Suci Anandawati. Sekarang giliran terjemahannya surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 104. Untuk mufradat dari surat Al-Imran ayat 104 itu ada 14. Yang pertama, waltakun, yang artinya dan hendaklah, minkum, yang artinya di antara kamu, ummatun, yang artinya umat, yad'una, yang artinya mereka sedang atau akan menyeru, ila, kepada, al-khair, kebajikan, wa ya'muruna, dan mereka menyuruh, bil ma'rufi, dengan kebajikan, wa yanhauna, dan mereka mencegah, ngani mungkari, dari yang mungkar, wa ulaika, dan mereka itulah mereka al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau membedah kalimat per kalimat dari surat Al-Imran ayat 104. Yang pertama itu ada kata wal takun, yang artinya dan hendaklah ada. Jumhur membaca dengan mensukunkan huruf nun atau mengkasrohkan huruf lam sesuai asalnya. Dan yang kedua itu ada kalimat min, kata min ada kalimat minkum. Nah, kata min ini ada yang mengatakan untuk menunjukkan sebagian, dan juga ada yang mengatakan minnya itu menunjukkan seluruhnya. Pendapat pertama yang lebih benar atau lebih kuat, karena sifat dari amar ma'ruf nahi mungkar itu sifatnya fardu kifayah yang dikhususkan bagi ahli ilmu yang mengetahui apa yang dilarang itu termasuk hal yang mungkar. Nah, Al-Qurtubi juga demikian, berpendapat demikian, bahwa pendapat pertama yang lebih benar karena menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bersifat fardu kifayah. Dan yang selanjutnya itu ada kata wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, yang artinya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini juga termasuk kategori ataf as kepada am, karena ada huruf wawu sebagai kata penghubungnya yang menggabungkan yang khusus kepada yang umum. Ini menunjukkan untuk menampakkan kemuliaan keduanya, bahwa keduanya merupakan kesempurnaan kebaikan yang diperintahkan Allah kepada para hambanya yang untuk diserukan. Selanjutnya kata wa ulaika dan artinya mereka. Nah, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah menunjuk kata ummatun yang berdasarkan sifat-sifat yang setelahnya disebutkan nanti. Dan terakhir adalah kalimat humul muflihuna, yang artinya orang-orang yang beruntung, yakni dikhususkan dengan keberuntungan, dikemukakan dalam bentuk takrif atau definisi. Al-muflihuna yang artinya beruntung adalah karena telah diketahui atau hakikatnya yang dapat diketahui oleh setiap orang. Nah, dan kandungan dari surat Al-Imran ayat 104 ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih amar ma'ruf nahi mungkar itu? Amar ma'ruf nahi mungkar menurut bahasa, amar ma'ruf berarti memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan.
nahi mungkar yang artinya mencegah atau menahan kemungkaran. Menurut ijma ulama, hukumnya adalah fardu kifayah. Menurut mereka tidak hanya, tapi ada juga yang menurut mereka itu tidak hanya dikhususkan bagi para pemegang kekuasaan saja, akan tetapi merupakan ketetapan bagi setiap pribadi muslim. Minimal amal ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan hati. Gitu. Nah, para ulama juga mengatakan demikian, seperti Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa al-ma'ruf berarti nama setiap perbuatan yang dipandang baik menurut akal atau agama atau syara'. Dan al-mungkar itu adalah berarti setiap perbuatan yang oleh akal sehat dipandang buruk atau jelek, atau akal yang memandang itu baik akan tetapi agama syariatnya memandang itu jelek. Allah juga memperingatkan kepada kita bahwa supaya amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan sejak dini, sebelum datang suatu masa di mana kemaksiatan atau dilakukan semaunya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada cerita-cerita Nabi itu juga demikian kan, ketika nahi mungkar itu merajalela maka turunlah azab. Maka dari itu sebaiknya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan sejak dini. Selanjutnya itu menentukan tentang tindakan-tindakan yang mencerminkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan perkataan atau ucapan. Perkataan ini termasuk juga sebagai contohnya ceramah, pengajaran, khutbah pada sholat Jumat itu, atau khutbah pada sholat itu, atau nasihat setelah sholat. Nah, yang kedua yaitu bisa menggunakan buku atau buletin. Gimana caranya? Itu misal dengan kita menuliskan surat dengan kemungkaran nahi mungkar terhadap suatu kemungkaran, atau bisa dengan kita membagikan buku-buku yang berisi tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Yang selanjutnya itu kita bisa mengirim surat pribadi atau menggunakan telepon. Misalnya nih, kita menulis surat pribadi itu dengan gaya bahasa yang lembut, santun, itu sehingga tulisan kita itu bisa diserap atau menyentuh kepada penerimanya. Dan yang terakhir adalah memutuskan hubungan terhadap pelaku kemungkaran. Misal nih, kita kerja pada suatu perusahaan yang kita mengetahui perusahaan itu termasuk melakukan adanya kemungkaran. Nah, sebaiknya kita mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Ini juga bisa menunjukkan perintah dari amar ma'ruf nahi mungkar. Berikutnya adalah ayat pendukung dari Quran Surat Al-Imran ayat 104 mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul adzim, yang artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Berikutnya adalah ayat pendukung dari Quran Surat Al-Imran ayat 104 adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, telah kami
jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dengan laknat pula oleh mereka yang melaknat. Berikutnya dilanjutkan oleh Quran surat At-Taubah ayat 112 yang berbunyi At-taibunal abidunal hamidus saihunar raki'unas sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahawna 'anil munkar wal hafizuna li hudillahi wa basyiril mu'minin, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Berikutnya adalah Quran surat Al-An'am ayat 106 yang berbunyi Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Berikutnya adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 9 yang berbunyi yufaku anhum man ufik, yang artinya dipalingkanlah darinya Al-Quran dan Rasul yang dipalingkan. Berikutnya adalah Quran surat Al-A'la ayat 9 yang berbunyi Fadzakir inna fa'adid dzikra, yang artinya oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Berikutnya yang terakhir adalah Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 21 yang berbunyi Fadzakir innama anta mudzakir. Itu adalah surat pendukung dari Quran surat Al-Imran ayat 104.